Sebisa mungkin Sintayong terus cari pemain keturunan untuk tambah kuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap membuka peluang bagi pemain naturalisasi untuk masuk ke dalam skuad impiannya. Hal ini disampaikan pasca latihan perdana timnas Indonesia di lapangan Senayan, Jakarta Pusat. Ini adalah latihan persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika ditanya terkait kondisi timnas Indonesia, Sintayong mengakui bahwa kualitas pemainnya sudah cukup baik. Akan tetapi timnas Indonesia saat ini memiliki program jangka panjang, menargetkan beberapa event besar seperti Piala Asia 2024 dan Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, dia tidak menutup kemungkinan mencari pemain tambahan untuk mendongkrak kualitas tim, termasuk menggunakan pemain naturalisasi. Dalam pemusatan latihan kali ini, Sintayong memanggil 26 pemain. 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Dari nama yang ada, pemain naturalisasi memang memenuhi hampir setiap lini. Ini bahkan belum termasuk nama lain yang juga mendapat pujian ketika bermain bersama timnas Indonesia, seperti Ivar Jenner dan Jordi Amat. Bahkan saat ini ramai tentang proses naturalisasi beberapa pemain baru, seperti bek Swansea City, Nathan Chuaon, pemain berusia 21 tahun yang saat ini berkewarganegaraan Belanda. Ada juga bek Venezia Football Club Jay Edzes yang bahkan proses naturalisasinya sudah masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini tentu akan memperketat persaingan pemain untuk merebut hati Sintayong. Fenomena naturalisasi pemain ini memang penuh pro kontra karena dianggap mempersulit talenta lokal untuk berkembang. Akan tetapi Sintayong dan PSSI memiliki perencanaan sendiri. Sintayong akui akan ada pengumuman soal durasi kontrak baru di timnas Indonesia sampai berapa lama. Pelatih Sintayong menyebutkan bahwa dalam waktu ke depan akan ada pengumuman terkait durasi kontrak barunya dalam menangani timnas Indonesia. Akan tetapi Sintayong belum bisa menjelaskan secara detailnya. Hal tersebut masih dalam pembahasan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sejatinya kontrak Sintayong akan selesai pada Desember 2023 sejak ditunjuk pada akhir 2019. Beberapa waktu lalu masa bakti Sintayong diperpanjang hingga Juni 2024. Dengan demikian, Sintayong akan tetap menangani timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Kini Sintayong tengah fokus menyiapkan timnas Indonesia yang akan berjuang di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Brunei Darussalam. Total 26 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia yang sudah berlangsung. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam dalam 2 kali pertemuan. Bagi Sintayong, menang dengan skor yang meyakinkan akan menjadi modal berharga. Apabila sukses mengatasi Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan menempati grup F. Erick Thohir buka suara terkait perpanjangan kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong. Seperti diketahui, juru taktik asal Korea Selatan tersebut sebelumnya buka suara spal rumor perpanjangan kontrak bersama PSSI. Sintayong memang pertama kali menandatangani kontrak dengan PSSI sejak 2019. Kontrak Sintayong seharusnya berakhir pada akhir 2023. Akan tetapi sebelumnya PSSI dikabarkan memperpanjang kontrak dengan Sintayong beberapa bulan. Namun akhir-akhir ini kabarnya PSSI memperpanjang kontrak sepanjang 3 tahun.
Menanggapi hal ini, Erick Thohir dengan tegas mengatakan bahwa sampai saat ini terkait perpanjangan kontrak masih sama. PSSI baru memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga Juni 2024. Hal ini karena Shin Tae-yong masih akan memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar. Begitu juga dengan penampilan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 yang bakal bergulir pada April mendatang. Lebih lanjut, Erick Thohir menekankan apabila ada pembahasan perpanjangan kontrak lebih lama lagi akan pembicaraan lebih lanjut. Sebab PSSI akan melihat performa Shin Tae-yong terlebih dahulu dalam beberapa agenda timnas Indonesia ke depan. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI mengapresiasi prestasi yang telah dilakukan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Menurutnya, Shin Tae-yong memang telah mencetak sejarah untuk tim Merah Putih. Sebab untuk pertama kalinya timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23. Begitu juga untuk timnas Indonesia senior yang berhasil kembali tampil di Piala Asia setelah 17 tahun absen. Melihat hasil ini, tentu saja PSSI mengapresiasi dengan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Namun untuk kontrak lebih panjang lagi, PSSI tetap akan melihat hasil dari timnas Indonesia di Piala Asia dan Piala Asia U23 nantinya. Untuk itu, alih-alih membuat netizen Indonesia berspekulasi soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong, Erick Thohir meminta semua pihak untuk bersabar dan melihat performa timnas Indonesia di kejuaraan Asia nantinya. Sebab Erick Thohir mengaku sudah ada kesepakatan dengan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, Erick meminta semua orang bersabar karena PSSI juga ingin tim Merah Putih terus berkembang. Sementara itu, Shin Tae-yong akan mendampingi timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.